Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rahmat. Saya dari kelompok 4 dan kita akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis royalti. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ada teman-teman saya yang bernama Teh Anissa Nuraini, Teh Delina Meilani, sama Kang Ansor. Di sini dengan membawakan materi jenis-jenis royalti, kita sudah membagi-bagikan siapa saja yang akan menjelaskan di tiap-tiap poin yang ada di materi tersebut. Saya di sini selaku moderator, teman-teman saya selaku pemateri. Baik, materi yang pertama adalah yaitu sebelum kita mengkaji dalam tentang royalti, kita harus mengetahui pengertian royalti itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari teman saya, Teh Anissa Nuraini. Silakan untuk Teh Anissa Nuraini untuk memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih Kang Hasan. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian royalti. Royalti penulis merupakan hak yang didapatkan oleh seorang penulis apapun. Pengertian dari royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti yang bisa berwujud hak paten dan hak cipta. Menurut KBBI, arti royalti adalah pembayaran yang dilakukan kepada mereka yang memiliki hak paten atas barang yang diproduksi oleh orang lain. Di sisi lain, paten adalah hak kepemilikan eksklusif yang pemerintah beri kepada individu untuk pekerjaan atau karya dari individu tersebut. Baik, saya serahkan kembali ke Kang Hasan. Baik, terima kasih Teh Isa. Nah, seperti itulah pengertian dari royalti. Nah, di sini kayaknya ada pertanyaan nih, kayak berapa sih gitu jangka waktu yang harus diberikan untuk pemberian royalti. Nah, di sini ada materi selanjutnya nih, yaitu mengenai jangka waktu royalti yang akan dijelaskan oleh teman saya yang namanya Teh Delina Mailani. Silakan untuk Teh Delina menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Kang Hasan. Saya akan menjelaskan tentang jangka waktu royalti. Nah, jangka waktu pembayaran royalti penulis tergantung kesepakatan antara penulis dan penerbit. Namun, pada umumnya adalah per 3 bulan atau per 16 kali untuk setiap buku terbit. Semakin banyak buku yang laku terjual, maka akan semakin banyak pula pendapatan seorang penulis. Waktunya pun berdasarkan ketentuan yang telah terikat pada perjanjian sebelumnya. Bisa tiap awal dan pertengahan tahun, atau bisa juga tiap 3 bulan dan per 6 bulan dihitung dari awal buku terbit dan beredarnya di pasaran. Nah, yang ketiga, ada honor berwujud royalti penulis, tak diberikan secara utuh, tapi masih harus dipotong pajak. Untuk penulis yang memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, pendapatan tersebut akan dipotong sebesar 15% dan masih ditambah pula dengan potongan PPN sebesar 10%. Nah, di sini dijelaskan, yaitu adalah pendapatan dari penulis dan penerbit. Nah, penulis mendapatkan pendapatannya yaitu saat penerbitan buku. Nah, penerbit di sini juga mendapatkan pendapatannya yaitu berupa buku yang laku terjual atau telah melakukan perjanjian dengan penulis untuk mendapatkan pendapatannya tersebut. Baik, saya akan kembalikan kepada Kang Hasan. Baik, terima kasih Teh Delina. Nah, seperti itulah pembagian royalti dalam ranah penerbitan buku antara penerbit dan penulis. Nah, di materi selanjutnya mungkin ada ya hukum yang mengatur perhitungan royalti penulis. Ada loh. Nah, materi ini akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Kang Ansor. Silakan untuk Kang Ansor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Hasan. Bagaimana suaranya kedengaran? Kedengaran Kang? Silakan. Ya. Hukum yang mengatur perhitungan royalti penulis. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31
tahun 2000 tentang desain industri atau berkaitan dengan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Aman bisa. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang paten atau yang berkaitan dengan hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi. Nah, yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu yang berkaitan dengan informasi yang tidak diketahui di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Hasan selaku moderator. Siap, Kang. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya ganggu terlebih dahulu. Kang Yusuf Nur Jamil, mohon maaf untuk di-unmute speakernya ya. Dikarenakan kita sedang presentasi untuk Kang. Kang Yusuf. Iya lu ya. Kang Yusuf mohon untuk di-unmute ya. Suaranya mohon maaf ya. Baik, sepertinya kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jenis perjanjian yang mendasari perhitungan royalti penulis. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Teh Anissa Nuraini kembali. Silakan untuk Teh Anissa untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih Kang Hasan. Di sini saya akan menjelaskan perjanjian yang mendasari perhitungan royalti penulis. Di sini ada 5. Yang pertama, ada hak kekayaan intelektual yang sudah terlindungi. Yang kedua, jangka waktu lisensi. Yang ketiga, besaran royalti, apakah diberikan secara lumsum, berdasarkan omset per tahun, atau berdasarkan jumlah pendapatan bersih. Yang keempat, ada beban pajak yang ditanggung oleh pemegang hak cipta. Dan yang terakhir, tanggung jawab hukum dari seluruh pihak, baik penerima royalti atau pihak manajemen. Baik, saya kembalikan lagi kepada Kang Hasan. Baik, terima kasih Teh Ica. Jadi kita lanjutkan ke jenis-jenis royalti. Nah, jenis-jenis royalti ini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Mari kita bahas, ayo. Nah, jenis-jenis royalti itu yang pertama adalah maralaba, yaitu hak mendirikan cabang di bawah nama perusahaan atau penerima waralaba yang merupakan pemilik bisnis harus membayar royalti kepada pemberi waralaba. Misalnya, menjalankan waralaba McDonald's, misal, dapat menghabiskan biaya antara 1 miliar hingga 2 miliar. Ini termasuk biaya waralaba awal, yaitu sekitar 450 juta yang harus dibayarkan ke McDonald Corporation atau Koperasi McDonald. Yang kedua adalah pertunjukan. Nah, setiap kali lagu atau musik mengisi acara radio menjadi soundtrack dalam film atau oleh orang atau organisasi lain selain pemilik karyanya, pemilik musik berhak cipta
akan mendapatkan kompensasi finansial. Seorang musisi mungkin mengandalkan perusahaan hak pertunjukan swasta seperti ASKAF atau BMI untuk mengumpulkan royalti atas nama mereka. Yang ketiga adalah mineral. Perusahaan ekstraksi atau pengekstrak mineral membayar pemilik properti dengan royalti mineral. Perusahaan ekstraksi mineral sering memberi kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan pendapat atau unit seperti ton batu bara atau barel minyak. Yang keempat adalah buku. Nah, kompensasi penerbit diberikan kepada penulis. Biasanya, penulis menerima jumlah yang telah ditentukan untuk setiap buku yang dijual, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima adalah paten. Paten bisa diperoleh oleh penemu atau pencipta. Hak ketiga, kemudian harus menandatangani perjanjian lisensi dan membayar royalti kepada pemegang paten jika mereka ingin menggunakan produk paten yang sama. Akhirnya, penemu mendapatkan kompensasi hak atas kekayaan intelektual atau hak mereka sendiri. Nah, mungkin sekian materi yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Seperti sebelumnya, mungkin saya akan mengulang kembali poin-poin yang tercantum dalam materi kami. Yang jenis tadi royalti adalah merupakan hak yang didapat oleh seorang penulis apapun. Nah, jumlah yang dibayar untuk menggunakan properti yang bisa berwujud paten atau hak cipta. Nah, untuk jangka waktu royalti tersebut ada berbeda-beda. Biasanya itu tergantung dengan kesepakatan di antara penulis dan penerbit. Ada yang per 3 bulan sekali, ada yang per 6 bulan sekali, ada juga di awal setelah penerbitan atau di pertengahan setelah penerbitan. Nah, hukum-hukum yang mengatur perhitungan royalti itu sudah tertulis. Seperti di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, atau undang-undang lain yang tidak saya jelaskan kembali. Nah, perjanjian yang mendasari perhitungan royalti yaitu hak kekayaan intelektual yang sudah terlindungi atau jangka waktu lisensi. Jenis-jenis royalti itu adalah ada 5, yaitu waralaba, pertunjukan, mineral, buku, dan paten. Mungkin seperti itulah yang dapat kita sampaikan. Jika kamu ingin bertanya, maka saya akan menjawab. Saya persilahkan untuk rekan-rekan atau teman-teman seangkatan, jika ingin menanyakan, dipersilahkan. Jangan sungkan, kami tidak akan segan untuk menjawab. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, walina walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.